Oke, sekarang kita akan belajar tentang pembagian polinomial tetapi metode Horner-Kino. Jadi di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang metode Horner gitu ya. Jadi metode Horner ini ternyata bisa dikembangkan lalu kemudian untuk pembagian yang tidak perlu difaktorkan begitu. Ini dikembangkan oleh seseorang bernama Pak Sukino gitu ya, orang Indonesia. Jadi kita boleh berbangga. Nah sekarang ceritanya bagaimana? Jadi akan saya tunjukkan begitu ya, dengan menggunakan contoh. Jadi contoh. Jadi selalu sama ya, menentukan hasil dan sisa ya. Oke. Jadi nomor 1 misalnya adalah pembagian apa nih? 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangin 12x pangkat 2 tambah 9x plus 3 ya. Oke, kita bagi dengan 2 x pangkat 2 ditambah dengan 5x oke, dikurangin dengan 3 gitu ya. Oke. Jadi untuk metode Horner-Kino ini kita tidak perlu tahu bahwa ini bisa difaktorkan atau tidak karena tidak penting. Oke, jadi untuk yang bentuk pembaginya itu adalah ax pangkat 2 plus bx plus c. Maka kita akan membuat skema seperti begini. Oke. Jadi di sini kita akan isi dengan negatif c per a. Nanti di sini akan kita isi dengan negatif b per a begitu ya. Nah, oke, kita akan langsung ke contohnya. Jadi di sini kita akan lihat di sini kita akan tulis 2 3, negatif 12, 9, dan 3. Oke, bisa dipahami ini dapat dari mana ya? Dapat dari ini. Oke, kemudian kita akan membuat kali ini 2 petak kosong karena ini pangkat 2 gitu ya. Kalau pangkat 3 maka akan ada 3 petak kosong gitu ya. Oke. Ini tetap tambah. Nah, di peta yang di sini permulaan itu adalah paling ujung, kita bagi sama A. Jadi negatif 3 kita bagi A, dapat bagi 2 ya, dapatnya negatif 3 per 2, itu sekali negatif. Oke, maka kita tulis di sini adalah 3 per 2. Jadi maksudnya negatif C per A begitu ya. Jadi paling ujung dibagi A, lalu hasilnya kali min gitu ya. Jadi negatif 3 bagi 2, kali min, maka jadi 3 per 2. Kalau yang di baris ini itu adalah yang berikutnya, yaitu 5 dibagi 2 lalu kali min, dapatnya negatif 5 per 2 gitu ya. Oke, ini kalau kita jumlahkan tak ada, maka ini tak ada, kita kasih bintang saja biar lebih memudahkan. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 2 gitu ya. Oke, hasilnya 2. Lalu 2 ini kali pindah ke sini itu dikalikan dengan yang barisnya itu. Jadi dikalikan dengan negatif 5 per 2. Jadi 2 kalau dikali dengan negatif 5 per 2 dapatnya negatif 5. Nah, gitu ya. Oke. Atau saya pakai warna lain biar mudah dilihat. Oke ya. Jadi di sini kalau dijumlahkan saya 2. Oke. 2 dikalikan sama negatif 5 per 2 hasilnya adalah negatif 5, ditulis di sini. Lalu 2 dikalikan dengan 3 per 2 hasilnya 3, itu tulisnya nyerong gitu ya. Oke, tulisnya di sini. Jadi 3 begitu ya. Jadi 3 ini diperoleh dari 2 kita kalikan sama 3 per 2. Ini 3. Berarti di sini tidak ada, maka kita kasih bintang gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian negatif 2 ini akan kita kalikan dengan ini, taruh ke sini, dan kalikan dengan yang ini, taruhnya di sana, serong gitu ya.
Oke, maka negatif 2 dikalikan negatif 5/2 dapatnya adalah 5. Sedangkan negatif 2 kita kalikan dengan 3/2 dapatnya adalah negatif 3. Negatif 3 tulis di sini. Begitu. Lalu ini kita jumlahkan, maka akan diperoleh hasilnya adalah negatif 4. Betul ya? Oke, lalu negatif 4 ini akan kita kalikan dengan ini, serong gitu ya. Negatif 4 dikali negatif 5/2 dapatnya 10. Lalu negatif 4 dikalikan sama 3/2 dapatnya adalah negatif 6. Oke. Nah, lalu kemudian kita jumlahkan. Oke, ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 16. Oke, 16. 16 kalau dikalikan ini hasilnya taruh ke sini. Kalau dikalikan dengan ini hasilnya taruh di sini, tapi sudah lewat dari batas ya. Maka berarti kita sudah stop. Tidak bisa kita lanjutkan lagi karena kalau diserong ke sini melewati batas. Oke, karena melewati batas maka ini sudah tidak bisa dikalikan gitu ya. Maka kita kasih bintang. Oke, lalu kemudian kita jumlahkan. Ya, oke, kita jumlahkan ini berapa ini? Hasilnya adalah negatif 3. Oke. Karena pembagian dengan X pangkat 2, maka dia akan menghasilkan sisa yang lebih kecil dari pembaginya derajatnya. Maka berarti derajat sisanya itu adalah derajat 1 ya. Maka derajat 1 berarti ada 2 suku gitu ya. Ini. Jadi sisanya itu harus berderajat 1 karena pembagi derajat 2. Maka dia sisanya itu ambil 2 suku gitu ya. Oke, maka dari situ kita tahu bahwa sisanya adalah dari sini sangat jelas sisanya adalah 16x kurang 3 gitu ya. Oke, sedangkan ini karena tadi kita bagi sama 2x kuadrat tambah 5x kurang 3, maka hasil itu harus dibagi dengan A gitu ya. Jadi ingat bahwa hasil harus dibagi sama A kayak tadi ya. Oke, maka kita bagi, jadi ini kita akan bagi sama 2 dapat dari 2x kuadrat 2A nya ya. Oke, kita bagi sama A, maka diperoleh 1 negatif 1 negatif 2. Berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurangin X dikurang 2. Oke, mungkin kita bisa coba dengan perbagian panjang ya, bersusun ya, jika tidak percaya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini misalnya apa nih? Misalnya kita bagi 3x pangkat 5 dikurangin x pangkat 4 dikurangin x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 3x plus 8 gitu ya. Oke, kita akan bagi dengan 3x pangkat 3 dikurangin x pangkat 2 tambah 2x kurang 1. Oke. Maka kita bikin hornernya itu adalah, ini kurang jelas, saya hapus terlebih dahulu. Oke. Ini tambah ya. Oke. Maka kita bikinnya itu Jadi 3 negatif 1 negatif 1 1 3 8. Oke, kita bagi dengan pangkat 3, maka kita harus langkah 3 baris begitu ya. Ada 3 baris kosong begitu ya. Oke. Jadi yang pertama ini adalah yang paling ujung kita bagi sama A, terus dikali min. Negatif 1 dibagi 3 dapat negatif 1/3, terus kali min, maka dapat 1/3 di sini ya. Oke, lalu berikutnya yang baris berikutnya adalah yang berikutnya mundur ya. Jadi 2 dibagi bagi 3 lalu kali negatif ya. Dapat negatif 2/3. Lalu yang berikutnya adalah negatif 1 bagi 3 terus kali negatif.
dapat sepertiga. Bisa dipahami ya? Oke, karena ini tidak ada, maka kita kasih bintang memudahkan penglihatan. Jadi di sini itu adalah jelas dijumlahkan 3 gitu ya. Mungkin saya pakai warna lain. Oke, 3 gitu ya. Nah, maka untuk kesini serong begitu ya. Jadi karena serong begini, maka sangat jelas ini tidak ada barangnya. Oke, dan ini juga tidak ada barangnya. Jadi kita bintangin saja. Oke, jadi 3 dikali sepertiga hasilnya adalah 1. Oke, 3 dikali negatif 2/3 hasilnya negatif 2. 3 dikali sepertiga hasilnya 1. Nah, gitu ya. Oke, lalu kita jumlahkan. Ini jumlahkan, hasilnya 0. Nah, baru kemudian kita kalikan lagi dengan ini bertiga, lalu serong begitu ya, isinya nyerong ya. Oke. Jadi 0 dikali sepertiga, 0 kali sepertiga, 0. Lalu serong ke sini, ini adalah 0 dikalikan dengan negatif 2/3, hasilnya 0 ya. Lalu di sini, serong sini, itu adalah 0 dikalikan dengan sepertiga, gitu ya. Hasilnya 0. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan, gitu ya. Jumlahkan, dapat negatif 3. Gitu ya. Oke, lalu kemudian negatif 3 ini serong lagi ya. Ini negatif 3 ini kali serong, ini ke sini apa? Sepertiga kali negatif 3 negatif 1. Berarti di sini akan diisi dengan kita kali dengan negatif 2/3 ya. Negatif 3 kali negatif 2/3 dapatnya 2. Lalu kemudian negatif 3 ini kita kalikan dengan sepertiga, maka dapatnya adalah negatif 1 gitu ya. Oke, lalu kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya 1. 1 kalau dikali serong ini, dia akan melebihi batas sampai ke sini ya. Karena sudah melebihi batas, berarti sudah tidak kita kalikan lagi. Berarti dengan kata lain, ini sudah tidak akan ada isinya, dan ini juga tidak ada isinya. Oke. Karena tidak isinya, berarti ini tinggal kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan, maka hasilnya 3, 5. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 7. Karena pembaginya adalah derajat 3, maka sisanya derajat 2. Berarti kita harus ambil 3 suku, karena ini derajat 0, derajat 1, derajat 2. Derajat 2 ya. Jadi sisanya derajat 2. Oke, dari sini kita sangat jelas bahwa sisa itu adalah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 7 gitu ya. Sedangkan ini itu adalah hasilnya, tapi ingat kita bagi dengan 3 begitu ya. Di sini ya, A-nya 3 ya. Maka jangan lupa ini hasilnya juga harus kita bagi sama A gitu ya. Hasil dibagi A. Jadi ingat, hasil harus dibagi sama A gitu ya. Nah, oke. Nah, ini saya giniin supaya ingat. Oke, dibagi 3 maka dapatnya adalah 1, 0, negatif 1. Jadi kalau kita tuliskan bentuk polinomialnya, maka hasilnya adalah X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Berarti ini X pangkat 2. Yang X-nya tidak ada, lalu ini konstanta gitu ya. Oke, maka kita peroleh hasilnya adalah X pangkat 2 kurang 1, sedangkan sisanya adalah X pangkat 2 ditambah 5X tambah 7. Oke, saya pikir sampai di sini sudah bisa memahaminya. Oke, sekian dan terima kasih.